Selamat pagi pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 tentang penanganan secara khusus dan pemberian penghargaan bagi saksi pelaku. PP itu akan menjadi petunjuk teknis pemberian penghargaan kepada tersangka, terdakwa, dan terpidana yang mau bekerja sama mengungkap sebuah kasus dengan penegak hukum. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Selasa 24 Juni 2025 dengan tema Menekuk Dalang lewat Kawan Keadilan bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Kita berkawan. Ini kawan keadilan, bahasa Indonesia untuk justice kolaborator. Jangan kau aja saya kawan bermarkus. Kita kan tidak bisa mengatur apa-apa, Bang. Tapi kalau kita melihat apa yang sudah dilakukan pemerintah dengan PP nomor 24 ini, apakah benar akan menjadi langkah signifikan untuk mengungkap kasus-kasus korupsi, atau tadi seperti yang dikatakan oleh KPK bahwa tidak semudah itu loh untuk kemudian dalam tanda petik memberikan keringanan bagi justice kolaborator. Bagaimana, Bang? Ya, mestinya dengan terbitnya peraturan pemerintah dan pelaksanaan teknisnya ya untuk memberi penghargaan kepada justice kolaborator ini semakin mempermudah ya pengungkapan kasus-kasus yang selama ini terasa berat. Dan ini juga sebetulnya akan memudahkan para penegak hukum untuk menjebloskan dalang korupsi itu sendiri. Selama ini kan untuk mengungkapkan siapa dalangnya itu kan nyaris tidak tersentuh. Karena umumnya dalang korupsi itu kan yang punya kekuasaan, yang punya akses dengan kekuasaan, yang punya akses dengan keuangan negara, dan dia pokoknya hampir tidak bisa tersentuh. Nah, dengan adanya justice collaborator ini, jadi saksi pelaku yang bersahabat dengan penegak hukum. Ini diharapkan semua yang selama ini yang terselubung tidak bisa diungkapkan, bisa diungkapkan. Tetapi sebetulnya kan tidak semudah itu juga. Tergantung juga apakah penegak hukumnya sudah benar. Nah, ini kan gini, justice kolaboratornya sudah mau mengungkap. Tapi kalau penegak hukumnya memang juga tidak berkenan untuk mengungkap, tidak juga. Ini kan dua hal yang berbeda ini. Sekarang sudah ada sarana. Si A sudah si A sudah bersedia mengungkapkan kasus ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya. Tapi bukan tidak mungkin penegak hukum ini juga jangan dong. Kenapa, Bang? Masuk angin? Ya masuk angin sana itu teman kita. Jadi ini sebetulnya. Jadi justice kolaboratornya ada dan clear, tapi penegak hukumnya juga harus betul-betul clear. Betul-betul mau menegakkan keadilan. Betul-betul mau membongkar kasus ini, mau membongkar siapa dalangnya. Bagaimana semangat yang positif dari turunan dari undang-undang ini dilakukan atau dipakai? Kita akan bahas itu, Bang Elman. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 24 Juni 2025, Menekuk Dalang lewat Kawan Keadilan. Menekuk dalang lewat kawan keadilan. Presiden Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan peraturan pemerintah PP nomor 24 /2025 tentang penanganan secara khusus dan pemberian penghargaan bagi saksi pelaku akhir pekan lalu. Singkatnya, PP yang diteken di penghujung pekan itu akan menjadi petunjuk teknis pemberian penghargaan kepada tersangka, terdakwa, dan terpidana yang mau bekerja sama mengungkap sebuah kasus dengan penegak hukum. Bentuk penghargaan itu mulai dari peringanan hukuman hingga pembebasan bersyarat bagi pelaku kejahatan yang mau menjadi justice collaborator atau kawan keadilan. Terbitnya PP tersebut tentu menjadi angin segar bagi upaya penegakan hukum,
Khusus dalam kasus korupsi, PP itu tidak sekadar jadi angin segar, tetapi juga bisa jadi palu godam bagi mastermind atau dalang korupsi. Maklum, dalam kebanyakan kasus korupsi, polisi dan jaksa kerap kesulitan menyeret dalang korupsi ke meja pengadilan. Pasalnya, dalang korupsi itu bukanlah orang sembarang. Mereka ialah orang-orang yang berkuasa, pemegang akses ke kekuasaan, termasuk akses ke keuangan negara. Begitu besarnya kekuasaan si dalang, banyak tersangka kasus korupsi yang tak berani menyeret nama mereka dengan alasan keselamatan diri dan keluarga. Alhasil, polisi dan jaksa hanya mampu menangkap koruptor di tataran pelaksana di lapangan, tak mampu menyentuh si dalang yang merencanakan hingga membahas anggaran yang akan ditilap. Di Amerika Serikat pada 1931 silam, setelah bertahun-tahun sulit menyeret Al Capone ke penjara, konsep justice kolaborator akhirnya digunakan polisi dan jaksa untuk menangkap bos mafia yang teramat berkuasa itu. Dengan memanfaatkan pengakuan dan kerjasama akuntan Al Capone, penegak hukum AS akhirnya berhasil membongkar kejahatan bos mafia yang amat ditakuti itu. Di dalam negeri, di kurun waktu 2014-2017, Muhammad Nazarudin yang mendapat status justice kolaborator akhirnya membantu Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap kasus mega korupsi Wisma Atlet Hambalang dan KTP elektronik. Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum hingga Ketua DPR Setia Novanto akhirnya mendekam di bui berkat kerjasamanya itu. Tanpa kerjasama Nazarudin, sulit rasanya bagi KPK untuk bisa menyentuh dua pemegang kendali kekuasaan itu. Bisa bertahun-tahun lamanya dua kasus korupsi itu dituntaskan. Saat itu, Undang-Undang Nomor 31/2014 yang mengatur perlindungan saksi dan korban menjadi payung hukum pemberian status justice kolaborator bagi Nazarudin. Hadirnya PP Nomor 24/2025 tentu kian menguatkan pelaksanaan konsep justice kolaborator itu. Dengan aturan yang lebih teknis, pengungkapan kasus korupsi diharapkan akan berjalan lebih cepat, bahkan bisa menyentuh pemegang kekuasaan yang menjadi mastermind. Dengan iming-iming keringanan hukuman, pembebasan bersyarat, remisi tambahan atau pemenuhan hak narapidana lainnya, para pelaku kejahatan diharapkan berani mengungkap siapa bos mereka. Meski jadi angin segar bagi sistem penegakan hukum di Indonesia, konsep justice kolaborator hanya dapat berjalan ideal jika digerakkan oleh penegak hukum yang ideal pula. Tentu tak ada gunanya menyapu lantai yang kotor dengan sapu yang juga dipenuhi kotoran. Karena itu, diperlukan standar kualifikasi yang ketat dan terbuka agar status justice kolaborator tidak disalahgunakan. Status itu tak boleh diobral dengan murah, sehingga berpotensi memunculkan justice kolaborator palsu demi mendapatkan keringanan hukuman. Disitulah perlunya kontrol publik guna menjamin terbukanya proses peradilan dan akuntabilitas penegak hukum. Tanpa adanya kontrol publik, justice kolaborator bisa jadi barang dagangan para penegak hukum yang kotor demi meraih keuntungan pribadi. Kita tak ingin keluar dari mulut singa, masuk mulut buaya. Hahaha. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia.
Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu ya Bang Elman pendapat dari pemirsa Metro TV kali ini dari Cirebon, Jawa Barat. Ada Ibu Indra. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Herman Saragi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu? Silakan Bu. Dapat istilah baru lagi nih dari Metro, kawan keadilan. Justice kolaborator. Baru kemarin saya bicara dengan suami soal Thanos itu, Thanos ya, yang mau diekstradisi Paulus Thanos, itu. Ya, saya bilang perasaan yang mula-mula bicara tentang IKTP ada korupsinya itu Nazarudin, saya bilang lupa ingat. Ya, kata suami. Nah, sekarang dikupas semuanya oleh Metro. Betul. Jadi kadang-kadang si koruptor itu yang mendapat hukuman itu, dia menjadi tameng bagi pelaku itu. Jadi kita tidak tahu, dia seakan terjebak pada keadaan yang membuat dia harus harus menerima, tapi di belakang itu ada. Dengan ini barangkali para yang mau jadi justice kolaborator itu mau dengan gagah berani mengungkapkan keadaan yang sebenarnya. Memang korupsi di kita ini sudah menggurita, jadi harus dicari celah-celah yang sebenar-benarnya untuk mencari pelaku yang sesungguhnya. Terima kasih Bung Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Bu. Bu Indra optimis nih Bang Elman bahwa dengan ada PP 24 2025 akan lebih banyak lagi JC kawan keadilan yang bisa mengungkap dalang dari kasus. Tapi apa iya Bang? Ya mestinya kita harus berprasangka baik dulu. Iya kan? Karena niat presiden ini kan bagus. Gitu. Dan ini tuh kan perwujudan daripada pelaksanaan undang-undang sebetulnya kan. Undang-undangnya sudah lama ada kan. Turunannya ya? Turunannya. Memang akhirnya sangat tergantung kepada penegak hukumnya. Jadi selama ini kan memang para pelaku ini Bung Leo. Ada juga, mungkin banyak juga mereka yang pasang badan. Bahkan diminta pasang badan. Jadi kalau dalam istilah mafiosonya itu, semua informasi yang mereka tahu harus pecah di perut. Tentu dia dapat imbalan. Kenapa harus pasang badan? Untuk melindungi dalangnya nih, bos besarnya. Itu sebabnya memang sering terjadi yang terungkap itu hanya para pelaku abal-abal. Wayangnya ya? Wayangnya aja. Itu kita bisa lihat misalnya Wisma Atlet, IKTP, dan mungkin nanti juga kasus-kasus timah, apa itu yang sedang disidik yang sedang disidik lagi ini Pertamina ini nanti korupsi ini kan bayangan masyarakat ini nanti tidak akan mampu mengungkap siapa dalang utamanya. Dan dalang utamanya ini kan ada. Tapi sejajar dengan sekelas dengan dalang utama ini kan ada beberapa kan. Dan ini biasanya nggak terungkap. Kita bisa lihat ke Wisma Atlet. Apa iya hanya itu? Hanya Setia Novanto sama Nazarudin, Anas Urbaningrum, Andi Malarangeng, siapa Sondah segala itu. Angelina Sondah. Apakah itu? Banyak orang mengatakan ada loh. Kayaknya ada. Ada. Kok itu nggak disentuh gitu. Sama dengan IKTP. Kok itu nggak disentuh. Ini juga nanti kasus timah yang 300 triliun itu. Kok yang disentuh ini hanya abal-abal gitu loh. Jadi orang sering penasaran. Bahkan sakit hati. Nah, di sini ada pentingnya justice kolaborator ini. Sebetulnya tinggal pemerintah memberikan hadiah lah. Ini kan penghargaan kan. Kepada yang mau mengungkap ini. Harus diiming-iming. Harus difasilitasi. Nah, tapi setelah itu
penentu berikutnya siapa? Penegak hukumnya, Leo. Kalau di dalam editorial di bagian akhirnya juga dikatakan begini Bang, bahwa harus ada standar kualifikasi ketat dan terbuka agar tidak disalahgunakan. Katanya dalam editorial dikatakan bahwa jangan sampai justice kolaborator jadi barang dagangan para penegak hukum yang kotor. Nah, itu bagaimana itu Bang? Dan memang benar, jangan juga justice kolaborator ini malah pintu masuk untuk melepas para pelaku-pelaku ini kan. Itu dia. Padahal informasi yang dia berikannya tidak signifikan. Sebetulnya kan salah satu syarat menjadi justice kolaborator ini kan informasi yang akan dia sampaikan dan yang setelah disampaikan itu memang sangat signifikan untuk membongkar keseluruhan kasus ini. Kalau enggak ya enggak. Makanya tadi KPK kan ketua KPK kan bilang tidak mudah, tidak asal kan gitu kan. Tetapi sebetulnya kunci yang lain dan tidak kalah pentingnya itu tadi, saya tidak akan bosan mengatakan penegak hukumnya. Pertanyaannya, apakah penegak hukum di Republik ini sudah siap untuk menampung semua informasi yang akan diberikan para justice kolaborator ini. Ini yang pertanyaan besarnya situ. Dan yang paling penting mungkin juga memastikan bahwa penegak hukumnya itu sehat Bang. Tidak masuk angin, tapi kita harus jeda dulu. Dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, kalau saya ibaratkan ini adalah senjata ketika diberikan PP nomor 24 tahun 2025 ini senjatanya ini shotgun ini Bang, sekali tembak bisa mati. Tapi masalahnya kan kembali lagi, apakah yang menembakkannya ahli? Lalu yang kedua, apakah yang menembakkannya dalam kondisi yang kuat dan sehat Bang? Jangan-jangan masuk angin, bagaimana Bang? Ya memang sebetulnya ketika pemerintah mengeluarkan PP tentang justice kolaborator ini, sejalan dengan itu juga, tentunya memang pemerintah ya dalam hal ini penegak hukum juga harus dibenahi. Ya kepolisian, ya kejaksaan, ya jajaran Mahkamah Agung dan seterusnya gitu. Ini harus dibenahi juga. Artinya seperti yang saya katakan tadi, mereka juga harus siap memaksimalkan. Ini kan tinggal walaupun peluru sudah ada, amunisi sudah ada, tinggal menembakkan. Tapi kalau penembaknya tidak mahir, sia-sia juga itu. Meleset juga kan. Tapi walaupun satu peluru, tapi kalau penembaknya mahir, yang ditembak itu betul-betul signifikan, tepat sasaran, ya musuh akan terkalahkan semua kan. Nah, ini sebetulnya terpulang kepada para penegak hukum. Makanya saya tidak akan pernah bosan mengingatkan, memang Ketua Mahkamah Agung harus berbenah. Jaksa Agung harus berbenah. Kapolri harus berbenah. Sehingga ketika sama KPK ya, mereka kalau sama-sama mau mengoptimalkan, memaksimalkan sebesar-besarnya dari informasi dari justice kolaborator ini, saya pastikan para dalang korupsi itu akan bertekuk lutut. Tapi kalau tidak bisa dimaksimalkan, ya sami mawon. Seperti di sisi sebaliknya Bang, ketika ada ancaman hukuman yang sangat berat bagi korupsi, bahkan untuk korupsi bencana di dalam kondisi bencana alam ada ancaman hukuman mati, tapi hakim amat sangat jarang menggunakannya. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa aparat penegak hukum yang lain dalam kasus ini bisa menggunakan PP yang baru ini Bang, nomor 24 tahun 2025 dengan maksimal? Kalau tidak disuruh, tidak diarahkan, jangan-jangan tidak pakai ini juga Bang? Ya sebetulnya kan ketika Presiden Prabowo mengeluarkan PP ini sebetulnya kan secara tidak langsung kan Presiden bilang, mari kita sama-sama memberantas korupsi loh. Jadi ini kan senjata buat kalian. Untuk semua. Senjata buat untuk semua. Jadi untuk harus apa? Dipakai. Bagaimana membumi hanguskan
para dalang-dalang korupsi ini. Itu intinya. Baik. Kita tunggu sama-sama kelanjutannya seperti apa. Terima kasih Bang Elman sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, tidak ada gunanya menyapu lantai yang kotor dengan sapu yang kotor. Karena itu perlu standar kualifikasi ketat agar status justice kolaborator tidak disalahgunakan. Status itu tidak boleh diobral sehingga berpotensi memunculkan JC palsu untuk mendapatkan keringanan hukuman. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.